Halo semuanya, coba deh, pernah nggak kepikiran kalau gedung-gedung di sekitar kita, kantor tempat kita kerja, mall tempat kita nongkrong, bahkan rumah kita sendiri, itu sebenarnya megang peranan super penting buat masa depan planet ini? Nah, kali ini kita akan ngebahas soal cetak biru untuk kota-kota masa depan kita. Konsep bangunan hijau. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari apa sih bedanya konstruksi hijau dan bangunan hijau, terus kita lihat 6 pilar yang jadi standar di Indonesia, sampai keuntungannya buat kita semua. Dan terakhir, kita intip gedung-gedung keren, ini udah ada di mana aja. Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kita tuh sering banget nggak sadar kalau dampak sebuah bangunan itu gede banget. Faktanya nih, secara global, bangunan itu nyumbang hampir 40% konsumsi energi dan sepertiga emisi karbon dunia. Jadi ya, apa yang kita bangun itu benar-benar penting. Nah, coba deh, saya mau tanya ke kamu. Gedung tempat kamu kerja atau tinggal sekarang, itu bikin kamu lebih sehat nggak? Tagihan listriknya boros atau hemat? Dan yang paling penting, jejak apa yang ditinggalin gedung itu di bumi? Inilah inti dari obrolan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dasar, tapi juga paling penting. Biar benar-benar paham konsep ini, kita harus bisa bedain dua istilah kunci, konstruksi hijau sama bangunan hijau. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda banget. Pertama, ada yang namanya konstruksi hijau. Gampangnya, anggap aja ini soal gimana caranya kita membangun. Ini tuh semua tentang tindakan yang kita ambil selama proyek berjalan, dari mulai gambar desain sampai pembangunan selesai, biar prosesnya sehemat dan seramah lingkungan mungkin. Terus yang kedua, ada bangunan hijau. Nah, kalau tadi caranya, yang ini adalah hasilnya. Ini produk jadinya, gedung yang bisa kita lihat, kita masuki dan kita rasakan. Gedung yang dari awal emang dirancang buat jadi sobat lingkungan seumur hidupnya. Nah, ini dia rangkumannya. Jadi, gampangnya gini. Konstruksi hijau itu fokusnya ke proses, perjalanannya. Sementara bangunan hijau itu fokusnya ke hasil akhir, tujuannya. Proses yang hijau, ya bakal melahirkan produk yang hijau juga. Simple kan? Terus gimana caranya kita tahu sebuah gedung itu beneran hijau atau cuma ngaku-ngaku aja? Nah, di Indonesia kita punya acuannya. Ada lembaga namanya Green Building Council Indonesia atau GBCI yang ngasih standar dan sertifikasi resmi. Dan standar itu dinilai berdasarkan 6 pilar utama. Anggap aja ini kayak resep atau checklist buat bikin bangunan yang beneran top. 6 kategori inilah yang jadi penentunya. Yuk kita bedah satu-satu. Kelihatan kan? Ini bukan cuma soal pasang panel surya atau nanem pohon di atap doang. Kerangka ini tuh mikirin semuanya, dari pemilihan lokasi sebelum bangun, hemat energi dan air, bahan bangunan yang dipakai, kualitas udara di dalamnya, sampai gimana cara ngerawat gedung itu nanti. Benar-benar pendekatan 360 derajat. Pilar pertama ini nunjukin kalau hijau itu dimulai bahkan sebelum tukang gali fondasi. Ini soal pinter-pinter milih lokasi, biar dekat sama transportasi umum, biar banyak area hijaunya, dan bahkan mikirin cara ngelola air hujan pakai biopori biar nggak banjir. Keren. Lanjut ke pilar 2 dan 3. Nah, ini yang paling kerasa langsung di dompet kita. Energi dan air. Desain yang cerdas itu bisa manfaatin cahaya matahari semaksimal mungkin. Pakai lampu LED dan pasang panel surya. Air juga gitu, setiap tetesnya berharga. Jadi, pasang keran hemat air dan daur ulang grey water atau air bekas pakai itu wajib. Pilar keempat, ngomongin DNA dari gedungnya sendiri. Material yang dipakai. Ini bukan asal pakai bata sama semen. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Materialnya dari mana? Ramah lingkungan nggak? Awet? Bisa didaur ulang? Gedung hijau itu prioritasnya pakai material lokal yang tahan lama buat ngurangin jejak karbon dan sampah. Dan yang terakhir, pilar kelima dan keenam ini fokusnya ke kita, manusianya, dan ke masa depan bangunan itu. Gedung hijau itu wajib sehat buat ditinggali, udaranya harus bersih, sirkulasinya bagus, catnya nggak beracun. Dan yang nggak kalah penting, semua fitur hijaunya itu harus dirawat terus-menerus, biar manfaatnya awet. Oke, kita udah tahu apa itu bangunan hijau dan gimana aturannya. Pertanyaan besarnya, kenapa kita harus peduli? Nah, jawabannya, karena ini untung buat semua orang. Benar-benar situasi win-win-win. Buat kita nih yang tinggal atau kerja di dalamnya, manfaatnya langsung kerasa. Coba bayangin deh, kerja di tempat yang udaranya segar, cahayanya alami, suhunya pas. Pasti jadi lebih sehat dan lebih produktif kan? Buat yang punya gedung, ini jelas keputusan bisnis yang pinter banget. Kenapa? Karena biaya operasionalnya anjlok.
tagihan listrik sama air bisa turun drastis. Bahkan ada studi yang bilang penghematan energinya bisa sampai 30% atau lebih. Artinya, investasi ini bukan cuma bagus buat lingkungan, tapi juga bagus buat kantong. Dan tentu aja, pemenang terbesarnya adalah planet kita. Setiap ada satu bangunan hijau, artinya lebih sedikit energi yang dibakar, lebih sedikit air yang disedot, dan lebih sedikit sampah yang dibuang. Ini adalah langkah nyata buat ngelawan perubahan iklim. Satu gedung pada satu waktu. Ngomongin ini semua, rasanya kurang lengkap kalau nggak lihat contoh benerannya ya kan? Dan ini bukan lagi mimpi atau teori loh. Di Indonesia udah banyak banget gedung yang menerapkan prinsip-prinsip ini. Dan ini cuma beberapa contoh yang mungkin kamu sering lewatin. Ada gedung pemerintah kayak Kementerian PU, ada gedung kantor ikonik kayak Menara BCA, sampai mall yang super siguk kayak Pacific Place. Ini bukti nyata kalau konsep hijau itu bisa diterapin di mana aja. Masa depan itu udah dibangun, sekarang. Jadi, intinya apa? Cetak biru buat masa depan yang lebih baik itu udah ada. Udah di depan mata kita. Wujudnya ya gedung-gedung ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, gimana caranya kita bikin ini jadi standar yang baru? Jadi lain kali kamu lewat sebuah gedung, coba deh perhatiin. Kira-kira gedung itu udah hijau belum ya? Dan apa yang bisa kita lakuin buat bikin semuanya jadi lebih baik?